wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi adhabana hajan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Pengawas Bina Gugus 3 yang sangat Ibu cintai dan Ibu hormati, Ibu dan Bapak Guru SDN Darang dan Tingkat. Alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kita bisa bertemu muka bersua pandang dalam acara kegiatan presentasi visi misi SDN Darang dan Tingkat yang dalam kesempatan hari ini akan Ibu tayangkan beberapa materi yang terkait dengan visi misi SDN Darang dan Tingkat tahun 2023-2024. Terima kasih kepada Bapak Pengawas yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini, dan terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak yang hari ini telah hadir memenuhi undangan Ibu. Mohon maaf, semangat aja ya, tenang ya, jangan tegang untuk hari ini, karena ini adalah penentuan atau akan memaparkan apa visi misi yang kaitannya untuk rencana kita setahun ke depan ya. Jadi mohon Ibu dan Bapak semuanya memahami apa itu visi misi dan apa itu tujuan, apa itu strategi, dan bagaimana kita harus melaksanakan visi misi tersebut, dan upaya apa yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan, dan strategi apa yang harus kita laksanakan juga untuk mencapai tujuan tersebut. Berakhlak mulia serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadikan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, jadi ibu-ibu mohon memahami apa tujuan pendidikan nasional ini. Kemudian selanjutnya nih, dari tujuan pendidikan nasional Ibu jabarkan menjadi visi, misi, tujuan serta strategi pendidikan di SDN Darang dan Tingkat ini. Nah, seperti telah kita sama-sama kaji dan sama-sama susun untuk visi misi SDN Darang dan Tingkat, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berakhlakul karimah, disiplin, cerdas, berprestasi, kreatif, dan inovatif, mampu berpikir mandiri, serta membiasakan hidup bersih agar sehat jasmani dan rohani pada tahun 2024. Nah, jadi sampai nanti tahun 2024 visi kita seperti ini. Mohon Ibu dan Bapak memahaminya dan jangan sampai hanya terpampang saja, tapi ini yang idealnya itu adalah dilaksanakan oleh kita semua supaya visi ini nanti tercapai. Dan untuk selanjutnya apa yang harus kita laksanakan? Yaitu sebagai misinya sebagai berikut. Misi SDN Darang dan Tingkat, yang pertama kita harus melaksanakan pembelajaran bernuansa Islami seperti halnya tadi ya, berakhlakul karimah. Kemudian untuk meningkatkan peserta didik yang taat beribadah, kemudian membentuk perilaku yang sopan santun dan berkarakter. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan Ibu Bapak di kelasnya masing-masing itu sebelum pembelajaran dimulai harus mendidik dan mengarahkan para putranya semua dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk terbiasa perilaku yang santun, sopan, dan berkarakter ya. Kemudian mendorong dan memfasilitasi peserta didik untuk disiplin, cerdas, berprestasi, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya kita harus menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan di setiap kelasnya, dan mengutamakan pola hidup bersih sehingga peserta didik sehat jasmani dan rohaninya. Serta selanjutnya menerapkan manajemen dengan melibatkan semua warga sekolah. Jadi kita jangan suka-suka juga selalu berhubungan dengan para orang tua dan masyarakat sekitar, dan sehingga visi misi yang kita canangkan ini nanti bisa kolaborasi dengan masyarakat sekitar, baik
insya Allah nanti ketercapaiannya juga akan tercapai ya oleh kita semua, khususnya kita Satuan Pendidikan SDN Dalam dan Tingkat. Bagaimana kita ketahui, tujuannya adalah sebagai berikut. Peserta didik taat ya nanti setelah kita melaksanakan apa upaya di misi tadi. Jadi yang diharapkan peserta didik itu menjadi peserta yang taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan peserta yang memiliki perilaku sopan, santun, dan berkarakter, serta peserta didik yang mampu berpikir mandiri, kreatif, dan inovatif. Juga peserta didik yang membiasakan pola hidup bersih, dan ibu dan bapak gurunya juga sudah terbiasa menerapkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Tidak hanya kalau dulu tuh DDCH namanya ya, duduk, dengar, catat, hafal. Nah, tidak, jangan seperti itu. Itu adalah metode atau strategi pembelajaran yang jadul ya, tidak boleh kita laksanakan lagi seperti itu. Silakan nanti menggunakan metode inquiry, gali potensi siswa sehingga anak itu menjadi aktif, kreatif, sehingga menyenangkan. Tidak ngantuk di kelasnya, mendengar dongeng ibu yang mungkin kurang seru sehingga ngantuk. Tapi sebetulnya anak-anak lebih ada potensi di dalam diri anak masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, karena kita melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekitar sekolah kita, jadi tentunya warga sekolah dilibatkan untuk mewujudkan visi dan misi SDN Dalam dan Tingkat. Nah, mudah-mudahan dengan visi misi SDN Dalam dan Tingkat ini kita terpacu ya. Seperti ini yang harus kita laksanakan. Jadi jangan hanya terpampang di papan saja di luar, tapi yang paling penting adalah dilaksanakan oleh ibu dan bapak guru semua. Selanjutnya, nah apa strateginya untuk mencapai tujuan ini? Nah, strateginya yang pertama kita sudah ya menyusun tim penjamin mutu dan tim pengembang kurikulum. Alhamdulillah di sini diketuai oleh Bu Desi, disekretarisi oleh Bu Widi untuk di tim penjamin mutu ya. Yang lainnya sebagai anggota kita bahu-membahu untuk melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan seperti ini. Dan menyusun rencana kurikulum operasional sekolah dengan melibatkan unsur dinas tempat, pengawas bina, tokoh masyarakat, serta komite sekolah. Kemudian untuk melakukan analisis kebutuhan program sekolah juga, kegiatannya yaitu kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, pelatihan. Nah, kalau ibu dan bapak gurunya juga sekarang jangan bosan-bosan kita membuka PMM ya sekarang. Jadi abaikan saja PMM, jangan seperti itu. Apalagi nanti sudah ada motor penggerak, ibu guru calon guru penggerak ya. Nah, jadi kita selalu dimotivasi oleh ibu dan ibu guru tersebut untuk selalu melaksanakan kegiatan PMM, nanti dipandu juga di kombel-kombel ya. Setiap hari Selasa kita harus selalu melaksanakan kelompok belajar seperti itu. Ya, tujuannya adalah untuk mencapai strategi dan mencapai tujuan yang kita rencanakan hari ini. Kemudian pelatihan, pengadaan sarana dan prasarana, kegiatan pendukung dan lain-lain untuk mendukung pelaksanaan rencana kurikulum operasional sekolah yang sudah kita susun bersama-sama. Nah, itu mungkin sampai strategi pencapaian tujuan. Mohon setelah ibu paparkan tadi, selanjutnya harus bisa dilaksanakan. Dan selanjutnya menyusun LKAS yang sudah kita awali di tahun pelajaran kemarin sudah disusun. Kemudian menyusun rencana serta instrumen evaluasi, pendampingan dan pengembangan dengan melihat berbagai sisi, baik dari sisi gurunya, tenaga kependidikannya, peserta didik, orang tua, dan komite sekolah. Kemudian melaksanakan kurikulum operasional sekolah dengan evaluasi, ada evaluasi harian, ada evaluasi bulanan, ada evaluasi semester, dan 1 tahun ke depan. Nah, semuanya itu mohon dilaksanakan ya, jangan hanya sampai menjadi program saja. Kemudian melaksanakan program perbaikan berdasarkan prioritas 1 bulanan, kemudian 1 semesteran, dan 1 tahunan. Dan selanjutnya menyusun rencana kurikulum operasional sekolah berdasarkan hasil evaluasi dengan melibatkan unsur dinas pendidikan dan bersama-sama dengan pengawas pembina, tokoh masyarakat, dan komite sekolah.
Alhamdulillah untuk tahun kemarin, tahun sekarang ya yang akan kita laksanakan, kita sudah menyusun kurikulum satuan pendidikan dan KOSP kurikulum merdeka ya. Jadi di tahun ini kita melaksanakan 2 kurikulum. Tapi untuk tahun depan, tahun ajaran 2024-2025, semuanya harus menggunakan kurikulum merdeka. Ya, itu rupanya penjelasan atau yang dimulai dari visi, misi, tujuan dan strategi yang akan kita laksanakan di tahun ajaran nanti. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tidak puas ya. Karena kalau puas mungkin tidak ada yang mau bertanya. Nah, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari perkataan Ibu. Untuk selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya tentang yang tadi diutarakan di sana, kita itu akan mengadakan yang namanya intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Berarti di situ harus dilaksanakan dulu Bu ya, intranya mau apa, begitu. Terus yang keduanya ekstranya juga mau apa yang ditonjolkan di sekolah kita begitu Bu. Contohnya seperti apa Bu ya yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya yang sangat bagus. Kalau semua kegiatan ekstra dan intrakurikuler sudah tertuang di dalam kurikulum. Jadi kita nanti buka kurikulum bersama-sama. Kalau yang kegiatan ekstrakurikuler yang sudah kita laksanakan bersama-sama, yang contohnya adalah kepramukaan, yaitu ekstra ya, ekstrakurikuler kepramukaan, kemudian UKS, kemudian ada kesenian, ada olahraga ya. Kalau yang intrakurikuler itu adalah yang terkait dengan secara akademik di dalam kelasnya masing-masing ya, pembelajaran yang di dalam kelasnya masing-masing. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya di dalam kelasnya memang ada yang perlu dibenahi lagi, misalnya perlu ada kegiatan untuk maksimalnya materi di dalam kelas. Nah, kegiatannya adalah di luar pembelajaran gitu, sesuai dengan materi yang diajarkan di dalam kelasnya masing-masing. Misalnya kalau misalnya di intra misalnya Bu Desi tentang IPA ya misalnya. Nah, di situ nanti ada kaitannya dengan P5 mungkin ya Bu Widi. Nanti akan menggali tentang potensi anak di bidang IPA misalnya. Nah, nanti mangga digali di luar jam pelajaran. Jadi anak-anak mungkin bisa praktek, dibawa ke alam dan lain sebagainya. Itu mungkin ya, apabila kurang puas, mohon maaf nanti kita kembali berdiskusi ya. Terima kasih Bu Desi. Yang Ibu bisa sampaikan, Bapak pengawas mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan baik dari awal sampai akhir pembicaraan saya tadi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan Ibu dan Bapak, juga Bapak pengawas mohon saran dan kritiknya untuk perbaikan saya khususnya dan pelaksanaan visi dan misi di SDN dalam dan tingkat, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Mohon doa restunya dari Bapak dan mohon juga dukungan dari Ibu dan Bapak guru semuanya, mudah-mudahan kita nanti lancar dalam pelaksanaannya di tahun yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.